Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Maismar Syihbud. NIM A11 2024 15716. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal Sigaban, rancangan pembangunan platform manajemen evakuasi dan logistik banjir berbasis web. Daftar isinya terdapat 3 bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, yang bab kedua deskripsi umum perangkat lunak. Terdapat 2 bab, yaitu yang bab pertama pendahuluan dan yang bab kedua adalah deskripsi umum perangkat lunak. Lalu untuk bab pertama pendahuluan, untuk latar belakangnya adalah bencana banjir merupakan salah satu keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat, terstruktur, dan terkoordinasi. Dalam situasi krisis, penggunaan lapangan seringkali menghadapi kendala operasional, seperti kesulitan dalam pendataan korban, pemantauan ketersediaan kapasitas posko pengungsian, serta pencatatan distribusi logistik agar tetap sasaran. Proses penanganan yang masih konvensional atau tidak terintegrasi dapat mengakibatkan penumpukan pengungsi di posko tertentu dan distribusi bantuan yang tidak merata. Untuk mengatasi kendala operasional tersebut, diperlukan sebuah terobosan sistem informasi yang dapat mendigitalisasi proses manajemen kebencanaan. Oleh karena itu, diusulkanlah perancangan Sigaban, yaitu sebuah platform manajemen evakuasi dan logistik banjir berbasis web. Aplikasi ini secara khusus dibangun untuk difungsikan sebagai pusat kontrol bagi para petugas kebencanaan di lapangan. Sigaban didesain untuk membantu petugas mendata warga terdampak, memvalidasi kapasitas posko secara otomatis, serta mengelola pencatatan keluar masuk logistik bantuan. Sebagai bentuk inovasi teknologi, platform ini memanfaatkan kecerdasan buatan melalui fitur AI Insight. Fitur asisten cerdas ini mampu membaca dan menganalisis data secara real-time langsung dari database, sehingga saat membantu petugas dalam melakukan analisis cepat terhadap situasi bencana melalui pembangunan platform terpadu ini diharapkan penanganan evakuasi, pengelolaan posko, dan distribusi logistik saat terjadi bencana banjir dapat berjalan dengan jauh lebih efektif, transparan, dan terukur. Lalu untuk tujuan penulisan proposal ini disusun untuk menjelaskan secara rinci deskripsi umum dari aplikasi Sigaban. Proposal ini menjadi acuan rancangan dan implementasi berbasis pemrograman berorientasi objek. Lalu untuk lingkup masalahnya, Sigaban adalah aplikasi manajemen bencana berbasis web yang membantu petugas lapangan mendata warga terdampak, mengelola posko pengungsian, mendistribusikan bantuan logistik, serta memanfaatkan kecerdasan buatan untuk analisis data secara real time. Untuk deskripsi umum proposalnya, proposal ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tujuan proposal, ruang lingkup, dan ikhtisar. Yang kedua, deskripsi umum, yaitu menjabarkan sistem, karakteristik pengguna, batasan, dan kelas diagram. Untuk deskripsi umum perangkat lunak, yang pertama adalah deskripsi umum sistem. Sigaban dibangun menggunakan bahasa Java 17 dengan framework Spring Boot 3.2.x. Aplikasi berfungsi sebagai pusat kontrol bagi petugas kebencanaan. Fitur utama meliputi dashboard statistik, yaitu mencangkup yang di dalamnya terdapat ringkasan jumlah warga, posko, dan distribusi wilayah terdampak. Lalu manajemen warga, yaitu di dalamnya terdapat pendataan lengkap korban bencana dengan validasi kapasitas posko. Lalu manajemen posko, di dalamnya terdapat pelacakan kapasitas dan status kepenuhan posko secara otomatis. Selanjutnya adalah manajemen bantuan dan inventaris.
Di dalamnya terdapat pencatatan keluar masuk logistik dengan pembaruan stok otomatis. Lalu terdapat AI Insight atau asisten cerdas, yaitu chatbot berbasis Grok API yang membaca data real time dari database. Setelahnya adalah terdapat pengaturan akun, manajemen di dalamnya terdapat manajemen profil pengguna dan penambahan atau penghapusan petugas. Setelahnya terdapat ekspor data CSV, berfungsi sebagai pengunduhan data warga dalam format spreadsheet. Dan selanjutnya adalah landing page public, yaitu halaman informasi umum dengan statistik bencana terkini. Dan yang terakhir adalah data seeder otomatis, yaitu pengisian data awal admin warga posko secara otomatis saat pertama kali dijalankan. Lalu terdapat karakteristik pengguna. Untuk kategorinya terdapat dua, yaitu admin atau petugas posko dan warga. Untuk tugas admin atau petugas posko yaitu mendata warga, mengelola posko, mencatat bantuan logistik, meminta analisis AI, dan mengelola akun pengguna. Lalu untuk aksesnya yaitu akses penuh ke seluruh fitur setelah login. Untuk warga, tugasnya adalah melihat informasi umum bencana dan melaporkan diri melalui landing page. Untuk aksesnya hanya dapat mengakses landing page dan formulir pelaporan diri. Sebagai tambahan, terdapat batasan, yaitu batasannya adalah aplikasi hanya dapat diakses melalui browser modern dengan koneksi internet. Lalu AI Insight membutuhkan koneksi internet untuk Grok API eksternal. Sistem ditujukan untuk lingkungan desktop atau laptop petugas di posko komando. Dan yang terakhir, format pertukaran data menggunakan HTML dan JSON. Dan yang terakhir, untuk gambaran kelas diagramnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi aplikasi kami Jigaban menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek secara penuh dengan pola desain MVC atau model view controller. Struktur proyek kami terbagi menjadi beberapa paket utama, yaitu di sini di bagian kiri ini ada model, lalu ada repository, lalu ada service dan controller. Yang pertama kita mulai dari yang model. Saya ambil contoh dari kelas warga ini. Model berfungsi sebagai blueprint entitas dunia nyata. Contohnya adalah di sini kelas warga. Di sini kami menerapkan PBO yang sangat penting, yaitu enkapsulasi. Bisa dilihat bahwa seperti atribut NIK, nama, nomor telepon, keluarga, lalu ada alamat, terus ada poin evakuasi dan keterangan kesehatan. Itu kami buat aksesnya private agar tidak bisa dirubah secara sembarangan dari luar. Nah, sebagai gantinya kami menyediakan uh, metode setter dan getter. Lalu masih di bagian model, ke bagian posko, contohnya kami di sini juga menerapkan yang sama, hampir sama tadi. Tapi di sini selain menyimpan data statis ke database, kami juga memiliki atribut khusus seperti kapasitas saat ini seperti ini, dan status kepenuhan yang diberi anotasi transient. Ini artinya nilai tersebut tidak disimpan ke database, melainkan dihitung secara dinamis di dalam memori Java berdasarkan jumlah warga yang mendaftar ke posko tersebut, atau biasanya disebut logic on the fly. Lalu mungkin
mungkin tidak perlu semua ya. Ini juga ada kelas log bantuan, lalu ada inventaris, lalu ada user juga. Ini hampir-hampir sama seperti Posko dan warga. Lalu yang selanjutnya kita berlanjut ke repository. Di bagian warga repository, kami menggunakan interface bawaan dari Spring Data GPA. Ini di kelas warga repository ini bisa dilihat implementasi konsep PBO tingkat lanjut. Daripada menulis SQL manual yang panjang, kami manfaatkan query methods dari anotasi query ini. Tiga ini. Ini menerapkan anotasi query. Misalnya sebagai fungsi sum orang, sebentar. Nah, ini sum orang by effect point, maaf. Sum orang by effect point ini akan secara otomatis menjumlah kapasitas orang per posko secara real time sesuai dengan data yang dimasukkan ke database atau diinput dari web. Lalu yang selanjutnya kita bisa berlanjut ke bagian controller. Di bagian web controller ya di sini ini misal kami ambil yang fungsi post mapping form warga ini. Ini bertugas sebagai penghubung otak sistem. Kami ambil contohnya di post mapping form warga. Di dalam fungsi ini sistem akan memanggil metode dari repository untuk memeriksa apakah posko sudah penuh atau belum. Jika perhitungan jumlah pengungsi melebihi kapasitas maksimal, yaitu atribut milik kelas posko, maka sistem akan menolak penyimpanan dan mengirimkan sinyal error kembali ke halaman web view. Semua alur logika ini bekerja secara harmonis layaknya mesin yang terenskapsulasi dengan baik. Ya, mungkin daripada terlalu lama di sini, langsung saja kita demokan aplikasinya. Jadi, ini adalah bagian pertama waktu masuk ke webnya, yaitu landing page-nya. Di sini ada tampilannya sebenarnya standar-standar saja. Ini beberapa uh, fitur mungkin belum semuanya aktif, tapi akan kedepannya pasti diupdate. Jadi di sini yang mungkin kami jelaskan ini ada lihat peta banjir ini masih belum kami aktifkan. Terus untuk tombol hubungi posko ini akan ke scroll ke bawah dan di sini ada beberapa nomor-nomor untuk kontak darurat. Lalu ada uh, ini ini adalah data yang up to date. Jadi jumlah warga yang terdampak, lalu ada berapa posko yang aktif dan logistik yang sudah didistribusikan sudah update di sini. Ya ini untuk fitur dari aplikasi kami secara garis besar. Lalu ini ada alur distribusi bantuan terpadu. Dan di sini ada public data ini. Mungkin ini nanti akan kami perbaiki juga agar bisa benar-benar up to date. Karena di sini yang up to date baru yang ini. Lalu di sini ada tombol lapor kondisi. Ini biasanya nanti digunakan untuk user biasa selain admin. Jadi misal ada kegawat daruratan, user tidak perlu login dan bisa langsung input data warga. Jadi nanti setelah simpan data atau dibatalkan akan langsung kembali landing page tanpa bisa melihat data yang ada di dalamnya. Lalu yang menu utama di sini adalah login petugas. Ini kami bisa login sebagai admin. Maaf. Ya, ini jadi adalah halaman utama dari admin yaitu bagian dashboard. Di sini bisa terlihat di sini ada total warga yang terdampak. Ini semua menunya sudah up to date semua sesuai dengan uh, data yang diinput dan sudah masuk ke database. Ini juga di sini ada menu sebaran warga per wilayah yang terkena uh, bencana banjir. Lalu di sini ada apa ya data warga yang baru saja di input. Untuk view all nanti kita akan dilarikan ke
bagian data warga. Di sini juga ada tombol issue alert ya, ini untuk mengirimkan sinyal darurat. Dan ini ada ekspor data. Ini akan langsung nanti save sebagai file Excel untuk data warganya. Lalu masuk ke bagian data warga. Ini sudah ada beberapa data yang kami masukkan agar tidak kosongan. Ini sudah full CRUD, jadi di sini bisa tambah warga baru ya. Terus ini kami di sini juga bisa edit dan delete. Ini kalau mau edit di sini nanti bisa simpan data. Lalu di sini juga bisa misal delete yang paling bawah. Misalnya hapus data. Bisa lihat. Nah, tadi yang dari nama Herman tadi sudah tidak ada. Di sini juga pilihan-pilihan di sini sudah kami optimalisasi. Jadi misal untuk bagian poskonya ini sudah up to date dengan sesuai dengan posko yang tersedia yang sudah kami input. Jadi misal nanti poskonya ada yang kami hapus atau yang kami tambahkan, nanti akan otomatis ditambahkan di sini atau dihapus dari sini. Mungkin itu terus lanjut ke bagian halaman bantuan. Di sini juga sama, menu-menunya sudah up to date semua sesuai dengan inputan bantuan. Di sini ada log masuk. Ini sudah ada beberapa data yang kami masukkan juga. Ya, ini. Lalu ini untuk distribusi keluar. Cara menginput bantuannya tinggal klik di bagian kanan sini tadi. Ini ada Jadi ini ada pilihan pertama yaitu untuk bantuan masuk. Nanti di sini ditulis manual. Ini aktivitasnya bisa dipilih drop down. Nanti untuk bantuan yang masuk pun bisa ditulis di sini. Tinggal diklik simpan. Lalu beda lagi untuk yang distribusi keluar. Distribusi keluar ini nanti poskonya sesuai dengan posko yang sudah kami input di halaman bagian posko. Nanti akan kami tampilkan. Ininya bisa dilihat juga dropdownnya sama yang seperti tadi. Ini juga bisa ditulis manual. Ini nanti jumlah transaksi yang keluar juga bisa langsung ditulis. Lalu yang selanjutnya ada posko. Ya ini yang bisa nanti up to date datanya yaitu ini. Uh, ini pada beberapa data yang sudah kami masukkan ya. Jadi nanti ini data ininya akan up to date dengan data warga dan data bantuan. Jadi jika belum ada logistik yang masuk akan ditampilkan kosong. Kalau misalnya nanti ada juga yang menipis, ada juga yang aman jika masih banyak. Lalu kapasitasnya ini juga akan up to date sesuai berapa banyak warga yang diinput ke setiap poskonya. Ada yang masih tersedia, penuh gitu-gitu. Terus ini kita bisa juga tambah posko baru. Ya ini inputan pada umumnya saja. Lalu ini bisa di sini ada fitur ini sudah SRUD juga, kamu bisa create, lalu bisa edit, lalu delete. Ini jika misal ada posko yang masih memiliki warga di dalamnya, ini tidak bisa di delete. Jadi untuk mendelete-nya kita harus memindahkan warga di dalamnya dulu, baru kita bisa mendelete. Lalu yang selanjutnya ini mungkin ke setting dulu saja. Ya, ini ke bagian setting. Jadi di sini tadi kan kita login sebagai admin ya. Jadi di sini full name-nya administrator. Kita bisa juga menambahkan email dan phone number. Lalu kita juga bisa mengganti passwordnya. Di sini juga kita bisa menambahkan user baru. Misal saya menambahkan username-nya saya Danis. Passwordnya misal 123. Full name-nya sembarang saja. Mungkin saya nama lengkap saya ya. Role masih kami berikan admin saja. Terus save user. Ini di sini sudah tertambahkan. Kita mungkin logout dan coba. Lalu login petugas. Gunakan user yang tadi baru jadi buat. Passwordnya 123. Nah, sudah. Ini kita masuk sebagai ya admin Danis Putra Utama.
Kita juga bisa mengganti passwordnya. Misal kita mau ganti menjadi 12345. Kita save. Lalu kita logout. Kita login lagi. Kita login tadi sebagai Danis. Passwordnya sudah kita ganti menjadi 12345. Ya, jadi sudah bekerja. Lalu yang terakhir ini ada fitur AI Insight. Kita beri nama Sigaban Assistant. Ini kami menggunakan API dari Grok, GROQ. Kita di sini juga sudah, maaf, di sini kita juga sudah menginjeksikan data real time dari database Posko dan warga ke dalam AI. Kita menggunakan konsep RAG. Jadi saat ini kami misal kami bertanya sesuatu, dia akan menjawab sesuai konteksnya. Jadi jawabannya sudah bukan jawaban dummy atau jawaban asal. Jadi misal kita minta, uh, misal, nah dia sudah tahu konteksnya. Lalu kita bisa juga misalnya menanya, uh, nah jadi dia sudah tahu datanya. Mungkin memang masih belum rapi, tapi setidaknya dia sudah bisa membalas sesuai konteks. Kita juga bisa menanyakan jawaban pertanyaan-pertanyaan random. Misal kita tanya, nah misal kita tanya apa itu banjir, terus kita tanya misal, atau misal kita tanya lagi, misal apa lagi ya, nah jadi dia sudah tahu lah konteks apa yang kita tanyakan, dan dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Jadi mungkin segitu dari saya untuk penjelasan source code dan demo aplikasi yang sudah kami buat. Terima kasih. Selamat siang.